Bagaimana nih Pak? Apakah sudah siap untuk webinar kita pada pagi hari ini Pak? Insya Allah siap dan semangat Iya, buat semangat kawan-kawan selalu semua nih Pak ya. juga. Iya baik. Di sini juga pesertanya udah ada 90-an ya. Yuk kita tingkatkan lagi pesertanya Bapak dan Ibu bisa share link sebanyak-banyaknya webinar kita pada pagi hari ini agar peserta yang join juga semakin banyak dan semakin bermanfaat acara kita pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik yaitu sukses mengakses PSR melalui pola kemitraan. Bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Al Haris Nasution yang merupakan seorang hit kemitraan PT Bakri Sumatera Plantation ya. TBK Kisaran Sumut 1. Baik, Bapak dan Ibu, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan yang telah kita lalui bersama, yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga ada sesi diskusi, dan yang keempat baru kita ke sesi penutup. Baik, peserta webinar Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke agenda yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Sebelum memulai, saya persilakan kepada Bapak Haris untuk memperkenalkan diri lebih lanjut kali ya Pak ya, agar peserta webinar ini bisa lebih mengenal Bapak, bisa lebih mengenal profil dari Bapak Haris sendiri. Silakan Pak, kepada Bapak Haris, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Anissa atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam sawit berkelanjutan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Al Haris Nasution. Kebetulan saya bekerja di PT Bakri Sumatera Plantation untuk wilayah Kisaran, tepatnya di Kabupaten Asahan. Berikut saya akan sedikit berbagi pengalaman, mungkin juga ada beberapa pengalaman juga dari rekan-rekan seperjuangan di kemitraan eh, yang hadir pada acara webinar ini. Saya sedikit menyampaikan beberapa step di mana eh, kita dalam kemitraan ini, beberapa syarat dalam PSR jalur kemitraan. Tentu eh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian awalnya sudah memahami tentang gimana program PSR ini yang memang saat ini lagi booming untuk gimana kemitraan kita di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya akan menampilkan profil perusahaan setelah saya memperkenalkan diri. Eh, ini adalah sedikit gambaran bahwasannya PT Bakri Sumatera Plantation untuk wilayah Kisaran. Sedikit saya gambarkan ini profil perusahaan kita yang ada di Kisaran. Selanjutnya saya akan memaparkan dasar hukum tentang kemitraan itu. Kita eh, mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perkebunan. Yang kedua, di mana Surat Edaran Nomor 11 SE HK 02 2020 tentang pelaksanaan perusahaan dalam fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang penyelenggaraan bidang eh, pertanian tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Poin keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang pekebun. Dan kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Taman Lembaran Negara Nomor 3718. Yang keenam, Permentan Nomor 18 Tahun 2021. Sedikit struktur yang ada di PT Bakri Sumatera Plantation, bahwasanya di sini ada Bapak Ahmad Nelson Samosir selaku General Manager PT Bakri Sumatera Plantation Unit 1 Kisaran. Dan di bawah General Manager, saya sendiri selaku head kemitraannya, saya dibantu seorang admin, dua staf saya yaitu Eko Prananda dan Iman Stuart. Bapak-bapak, ibu sekalian, alur proses kemitraan ini ada tidak asing. Eh, ini yang kita
lakukan di Bakri Sumatera Plantation untuk alur proses kemitraan. Karena di kisaran sendiri, sedikit saya jelaskan, kisaran itu Kabupaten Asahan tidak memiliki peer atau KPI yang seperti di Riau, daerah-daerah lain yang mempunyai plasma. Jadi wilayah kisaran sendiri, kami di sini eh, pure itu petani mandiri yang di mana kita sosialisasikan, kita bentuk kelompok tani ya, kelembagaan petani sehingga terbentuk beberapa kelembagaan petani dan support penuh buat pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pertanian untuk mensupport kemitraan yang kami bentuk. Program kemitraan BSP sendiri yang saya sampaikan tadi, selain petani swadaya, juga kita punya program permajaan sawi rakyat yang saat ini sedang kita lakukan, baik sedang berjalan maupun dalam pengajuan selanjutnya. Petani swadaya itu sedikit saya paparkan Bapak-Bapak Ibu bahwasannya yang saya jelaskan tadi, petani mandiri itu harus kami bentukkan kelompok sehingga menjadi mitra. Karena ini syarat yang perusahaan harus penuhin bahwasannya setiap perusahaan mempunyai eh, mitra kelompok tani dengan kewajiban 20%. Yang pertama itu syarat petani swadaya adalah tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam simultan di Dinas Pertanian. Yang kedua, legalitas kelompok tani dalam berbentuk akte notaris. Jadi kelembagaan yang kita bentuk, kita bawakan ke akte notaris, kita sahkan. Luas lahan kelompok tani minimal swadaya itu 20 hektar. Jadi 20 hektar ini ada beberapa petani yang kita gabungkan. Poin D yaitu lahan tidak masuk kawasan hutan hasil pemetaan diperiksa oleh KPH 3 Kehutanan. Dalam hal mengetahui lahan tidak masuk kawasan hutan, kita bekerja sama dengan KPH 3 yang ada di Asahan. Kemudian kita juga bersinergi dengan Dinas Pertanian. Jumlah lahan petani per orang kalau dia jalur swadaya yang bisa menjadi mitra itu maksimal 25 hektar per kakak. Itu yang dikatakan petani swadaya. Legalitas tanah sendiri petani itu surat tanah dalam bentuk surat keterangan kepala desa, camat, serta SHM atau sertifikat. Lokasi lahan petani tidak harus satu hamparan karena Pak, Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Asahan ini tidak gampang mencari petani mandiri itu lahannya yang 5 hektar, yang 10 hektar. Rata-rata kita itu di petani Asahan itu 0,5 sampai eh, 4 hektar. Itu pun tidak satu hamparan. Minimal jumlah petani dalam satu kelompok minimal ada 8 orang. Selanjutnya bekerja sama dengan Dinas Perkebunan di bidang perkebunan, yaitu Kabupaten Asahan. Gimana yang harus kita maksimalkan, gimana yang harus kita mitrakan kepada kelompok tani. Kita tetap mengacu pada program permajaan sawit rakyat, di mana produktivitas di bawah 10 ton per hektar per tahun itu kita bentuk kelompok tani supaya bisa meremajakan. Jadi kami tim kemitraan PT Bakri Sumatera Plantation itu mensosialisasikan bahwasanya ada program eh, strategis pemerintah melalui eh, BPDPKS yaitu jalur peremajaan sawit rakyat. Program kemitraan di petani swadaya itu apa-apa yang sudah diberikan kepada PT Bakri kepada kelompok binaannya. Yang pertama itu bimbingan teknis. Kita tim kemitraan ini memberikan bimbingan teknis budidaya kelapa sawit apabila petani kelompok taninya itu belum mengikuti program kemitraan atau belum mengikuti program peremajaan sawit. Bimbingan teknis itu bimbingan budidaya, gimana
petani itu bisa memahami pentingnya bibit bersertifikat, dosis pemupukan, ya, tepat jadwal pemupukan, sehingga produktivitas petani itu bisa mencapai seperti perusahaan yang dicapai. Yang kedua itu hibah sarana dan prasarana. Kami PT Bakri Sumatera Plantation selain memberikan bimbingan teknis kepada petani dan kelembagaan kemitraan kami, yaitu sarana dan prasarana. Apabila kebun kelompok tani itu membutuhkan herbisida, kami ada beberapa persentase yang kami hibahkan kepada kelompok binaan. Prasarananya apa? Kami juga menurunkan alat berat sehingga menekan kos produksi petani baik untuk transportasi. Jadi kami memberikan hibah berupa alat berat sehingga kos produksi petani baik dari transport yang selama ini tidak bisa dilalui jalur truk, sehingga kos petani itu meningkat, sehingga kemitraan peduli untuk memfasilitasi eh, sarana dan prasarana petani kebun kemitraan. Untuk program eh, kelompok tani yang ingin mengikuti jalur kemitraan melalui program peremajaan sawit rakyat, kami juga dalam pembentukan rencana anggaran biaya untuk PSR, kami membantu eh, memfasilitasi gimana administrasinya, gimana teknis kos per hektarnya. Yang kedua, pendampingan teknis lapangan peremajaan sawit. Jadi tim kemitraan itu mengawal gimana standar persiapan lahan untuk peremajaan sawit rakyat. Yang ketiga tentunya sebelum kita mengajukan program PSR, kita harus mendampingi gimana petani kita bisa memahami penggunaan aplikasi PSR online. Karena kita tahu jalur kemitraan ataupun jalur dinas itu juga sekarang ini program PSR ini menggunakan aplikasi PSR online. Ini beberapa dokumen pengusulan PSR eh, melalui jalur kemitraan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman seperjuangan, dalam dokumen ini kita semua sama-sama tahu kelengkapan jalur perusahaan itu. Setiap perusahaan harus mempunyai dokumen surat keterangan penilaian hasil usaha perkebunan. Yang kedua, perusahaan menyiapkan surat keterangan unit pengolahan hasil. Yang ketiga, surat keterangan sarana alat berat. Yang keempat, surat keterangan sumber benih perusahaan. Yang kelima, surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran usulan dokumen dari perusahaan. Bapak-bapak, ibu sekalian, eh, perlu kita kita pahami bersama. Jadi itulah sedikit paparan singkat gimana jalur kemitraan perusahaan yang harus kita lengkapin selaku kita perusahaan mitranya. Kelembagaan mungkin bapak-bapak juga sudah paham gimana apa-apa yang kelembagaan yang harus ikut serta di dalam mengajukan program sawit rakyat ini. Yang pertama, surat permohonan pengusulan peremajaan, rencana anggaran biaya, udah tuh dokumen legalitas kelembagaan pekebun, dasar petugas sebagai ketua kepengurusan di kelembagaan pekebun. Yang kelima itu yang sangat penting itu peta lahan kebun berkoordinat. Karena ini sangat penting untuk memverifikasi dan memunculkan namanya eh, calon petani, calon lahan. Ini yang sangat 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 penting. Surat pernyataan pelaksanaan peremajaan, selanjutnya surat pernyataan rencana pembelian benih kelapa sawit, surat pernyataan umur tanaman eh, produktivitas. Contohnya sekarang ini kita memang diwajibkan menggunakan benih unggul. Yang ke-10, surat keterangan status lahan tidak berada di lahan hak guna usaha. Karena beberapa case yang sudah kami jalanin di kelembagaan kelompok itu, petani itu tidak memahami kalau lahannya itu masih masuk dalam kawasan HGU.
Se- kita juga bekerja sama dengan kantor BPN untuk berkoordinasi dan mengecek kembali apakah benar lahan kita ini tidak di eh, kawasan HGU, sehingga kita minta surat keterangan. Yang ke-11 adalah surat keterangan status lahan tidak berada di kawasan hutan dan dari unit kerja, yaitu di sini KLHK. Ini juga sangat penting, syarat mutlak untuk pengajuan PSR di saat ini. Yang ke-12 itu perjanjian kerjasama kemitraan usaha antar kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan. Selanjutnya Pak, jadi di beberapa poin ini gimana syarat pekebunnya? Pekebunnya sendiri ada 3 poin yang harus kita taatin dan kita ikutin sesuai dengan regulasi. Yang pertama yaitu KTP dan kartu keluarga pekebun. Yang kedua, dokumen penguasaan tanah, baik lahan dengan ketentuan, legalitas kepemilikan ini sangat-sangat penting. Yang kedua, dokumen penguasaan tanah yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik. Bidang tanah atau dasar penguasaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria maupun pertanahan dan tata ruang. Yang ketiga, dalam hal SAM berbeda dengan identitas pekebun pengusul, maka dokumen penguasaan tanah itu harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau yang dipersamakan. Selanjutnya, inilah beberapa dari alur kemitraan tadi. Kita perlu step pertama itu sosialisasi. Sosialisasi dengan kelembagaan pekebun, juga kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten terkait untuk mensosialisasikan program kemitraan, program pengajuan PSR. Sehingga petani dan kelembagaan memahami gimana program ini yang sebenarnya. Tidak hanya mendengar katanya-katanya. Dan kita wajib mensosialisasikan sebelum kita melakukan pengajuan PSR. Selanjutnya setelah kita sosialisasi, pentingnya kita eh, mempunyai dokumen petani itu baik KK, KTP, dan surat tanah. Kita harus membuat peta koordinat sesuai dengan surat petani yang mendapat manfaat. Jadi kita buktikan dengan peta poligon. Kita pengambilannya itu di dalam satu bidang di 4 tutupan. Inilah yang kami lakukan step-step setelah sosialisasi, eh, berapa hektar di kelembagaan itu, berapa petani. Ini kita lakukan pengambilan peta poligon bekerja sama dengan KLHK. Keempat, beberapa bimbingan teknis dan hibah sarana dan prasarana ini yang kita lakukan saat ini ke petani mitra kita. Kembali lagi Pak, bahwasanya PT Bakri Sumatera Plantation yang ada di Kabupaten Asahan tidak mempunyai plasma ataupun PIR. Sehingga petani swadaya kami harus hadir, apa-apa yang kita fasilitasin, tetapi kita misalnya satu kelembagaan kelompok tani itu 50 hektar. Kita perlu perawatan eh, kebunnya membutuhkan herbisida itu 50 liter. Artinya 1 hektar perlu 1 liter. Kemitraan tidak diwajibkan memenuhi memberikan hibah itu 100%. Yang namanya mitra itu kita harus sama-sama bermanfaat. Jadi kami 30% PT Bakri itu memfasilitasi kebutuhan petani binaannya. Karena ini merupakan hibah, baik bimbingan teknis, sarana, dan prasarananya. Ini beberapa contoh yang dibutuhkan petani eh, kemitraan kita, baik nanti jalan produksi longsor, baik drainase yang menyebabkan kebun itu kebanjiran. Kemitraan hadir untuk memfasilitasi eh, di kelembagaan petani mitranya. Berikut sekilas yang bisa kami sampaikan bahwasanya ada di
kelompok tani kemitraan yaitu kelompok tani Cahaya Tani yang ada di Kecamatan BP Mandoge, tepatnya di Desa Silau Jawa. Kami baru-baru ini eh, berhasil mengajukan program peremajaan sawit rakyat melalui jalur kemitraan seluas 122 hektar. Kami membuat acara dengan pemerintah kabupaten kota, yaitu di sini dihadiri wakil bupati, kepala dinas pertanian, mengadakan seremoni tanam perdana PSR jalur kemitraan. Di sini saya sampaikan penggunaan modul aplikasi PSR, mungkin kawan-kawan lebih paham dan kawan-kawan juga sudah melakukannya. Gimana penggunaan aplikasi PSR online? Yang pertama yaitu pendaftaran akun PSR online, pembuatan email kelembagaan. Di sini kita selaku mitra mendampingi, mungkin petani kita itu tidak paham atau kurang paham. Jadi kita itu wajib hadir untuk mendampingi petani mitra kita. Ini kami juga lagi ada 5 kelompok di tahun 2025 ini lagi pengajuan untuk mendapatkan PSR jalur kemitraan. Ini yang sudah lagi berproses, Bapak Ibu. Kebetulan ini kelompok tani Kenanga ini berada di Kecamatan Bandar Pulu, ya Pak. Jadi ini lagi mengajukan PSR jalur kemitraan tahap kedua setelah PSR yang ada di BP Mandugi. Seperti ini Pak, tampilan menu akun setelah kita upload dokumen-dokumen sesuai hmm, dengan regulasi yang diaturkan oleh Dirjen Bun. Terima kasih. Mungkin ini paparan singkat yang sudah PT Bakri Sumatera Plantation lakukan pola kemitraan program PSR jalur kemitraan. Sampai di sini mungkin kita ada diskusi terbuka buat rekan-rekan dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Anissa, paparan singkat yang bisa saya berikan. Semangat bangun negeri buat kita semua. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Al-Haris Nasution atas pemaparan materi yang sangat informatif yang penuh wawasan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung keberlanjutan dan produktivitas perkebunan sawit ya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu peserta webinar, bagaimana setelah mendengar paparan tadi? Pasti ada banyak hal dong yang ingin membuat penasaran atau mungkin ingin bertanya lebih dalam. Kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Bisa diaktifkan langsung audionya jika Bapak dan Ibu ingin bertanya. Itu masih ada sekarang. Izin Bu. Iya boleh Pak. Boleh Pak, silakan. Ya, Pak Aris, terima kasih atas paparannya. Saya dengar Pak Aris. Ya, izin. Lanjut Pak. Pak Aris, kalau dari paparan itu kan ini tadi sangat menarik dan rasanya mulus sekali untuk mencapai prestasi ini. Tapi kenyataannya di lapangan kira-kira yang ditemui hambatan-hambatan yang selalu muncul apa dan bagaimana penyelesaiannya Pak Aris? Itu aja Pak Aris. Oke, terima kasih buat Pak Juwarno. Kebetulan ini beliau ini adalah salah satu General Manager PT HIM, salah satu juga anak perusahaan PT Bakri yang ada di Lampung. Pemaparan itu memang mulus Pak, tetapi dalam perjalanannya menggunakan proses. Karena apa? Petani swadaya ini pemahaman tentang hibah program PSR ini tidak semudah itu diterima mereka. Jadi kita perlunya bersinergi antar kepada dinas pertanian terkait. Kita bersinergi gimana kita memberikan pemahaman. Karena semua proses ini tidak langsung jadi, Pak.
Jadi misalnya satu kelembagaan petani ini mengusulkan 80 atau 100 hektar per kelembagaan. Setelah kita ambil titik koordinat, itu kan ada nanti verifikasi, Pak. Verifikasi itu kebetulan independen yang dilakukan oleh Sukopindo. Tim Sukopindo selaku verifikator ini dia turun langsung ke lapangan kalau dia jalur kemitraan perusahaan, Pak. Dia akan cek sesuai dengan SHP yang ada di petani masing-masing. Jadi pengajuan 100 hektar itu tidak tidak mesti 100 hektar itu lolos, Pak. Itu kan di bawahnya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, baik dia nama harus sama, dia harus bisa menjelaskan gimana sejarah lahan, ya, Kak. Baik nanti setelah kita mendapatkan peta poligon, kita harus berkoordinasi dengan kepala kantor ataupun timnya, gimana bahwasannya kelembagaan petani kita ini tidak masuk dalam HGU dan mereka punya sistem untuk mengecek dan anggotanya juga turun ke lapangan untuk memverifikasi apakah benar 100 hektar ini tidak masuk di dalam HGU perusahaan di wilayah sekitar. Karena petani swadaya ini, Pak, tidak satu hamparan lokasinya. Petani kita itu ada yang 0,5, tetapi masih dalam radius 10 km sesuai dengan regulasi. Kalau pemaparan itu, Pak, kalau yang sudah jadi, yang saya paparkan tadi memang tidak mudah. Sosialisasi juga ke petani itu, petani mandiri itu enggak juga sekali jadi, Pak. Karena apa? Apa mungkin? Ya, ini bagaimana proyeksinya? Siapa saja yang bertanggung jawab di sini? Tidak mudah, Pak. Menuju kebaikan, berjuang untuk kebaikan tidak semudah yang kita bayangkan. Kita juga banyak kendala di lapangan. Baik petaninya, saat nanti verifikasi lahan sudah masuk tim Sukopindo datang ke lapangan, petaninya tidak hadir. Alasan kemalangan, karena memang wajib petaninya langsung, Pak, yang harus menunjukkan lahan itu. Jadi kita mitra dan dinas pertanian itu, ya namanya petani itu binaan kita. Dinas pertanian itu orang tuanya petani. Ya pelan-pelan gitu, Pak. Tidak, dan waktunya itu bukan sebentar. Nggak bisa memakan waktu 1 minggu untuk prosesnya itu, Pak Juwarno. Belum lagi nanti kita harus ke KLHK. Kebetulan KLHK itu kantornya itu hanya ada di provinsi. Gimana petani kita yang ada di desa? Jarak tempuhnya ke kabupaten kota itu aja 2 jam, Pak. Harus lagi ke kota Medan. Itulah kita perlunya kemitraan itu hadir mendampingi petani kita. Apa-apa yang perlu kita fasilitasin. Gitu loh. Makanya kebetulan kita di PT Bakri Sumatera Plantation untuk Sumut 1 ini, manajemen membentuk departemen kemitraannya sendiri, tidak mengganggu teknis kebun. Jadi kami berdiri sendiri di departemen kemitraan, Pak. Mungkin harapan juga Lampung bisa juga, karena kalau untuk sambilan nggak bisa. Mendampingi petani ini tidak bisa, karena gimana kita kemitraan kita, Pak, yang ada di sini, kita punya 42 kelompok tani tersebar di dalam 2 kabupaten, sementara kami hanya punya tiga orang dalam 1 tim. Gimana kami harus bimbingan teknis yang masih produktif, gimana kita juga harus mendampingi pemberkasan, gimana mendampingin tim poligon yang mau mengikuti jalur PSR untuk jalur kemitraan ini. Jadi kita berbagi wilayah, Pak. Kalau tidak mempunyai departemen sendiri, itu mungkin repot. Nanti dikenal kita dengan petani ini taunya maunya cepat, maunya instan, bin salabin langsung jadi. Tapi tidak bisa. Proses, syarat dan ketentuan tetap berlaku. Kita harus mengikuti proses step by step-nya, Pak. Kelengkapan dokumen, ya, Pak. Nanti sebelum apa?
kelompok kelembagaan itu harus kita eh, ke Dinas Pertanian. Apakah kelembagaan ini sudah masuk ke simultan? Kalau belum harus kita uruskan. Setelah itu nanti mereka kelembagaannya itu harus disahkan di notaris, kita dampingin. Itu Pak, alur-alurnya itu. Saya memaparkan itu yang sudah jadi, tapi prosesnya betul Bapak tanya itu tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi kita yakin dengan sinergi. Apalagi nanti mungkin ada rekan-rekan yang ada di seputaran kita, baik dari dinas, baik dari kelembagaan, yang lain itu. Komunikasi kita yakin mereka juga mau membantu petani-petani yang ada untuk suksesnya program ini. Jadi memang komunikasi Pak antar institusi, antar kelembagaan, antar teman. Itu Pak kuncinya, baru berhasil. Mungkin itu Pak Juwarno yang bisa saya paparkan. Baik Pak Aris, terima kasih. Mungkin nanti jika saya ataupun teman-teman yang hadir melaksanakan ini banyak hambatan bisa konsultasi koordinasi dengan Pak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juwarno. Salam sehat. Salam sehat. Halo, Assalamualaikum. Baik, luar Waalaikumsalam. biasa. Terima kasih Halo. banyak Pak sudah memaparkan jawaban yang sangat jelas ya. Di sini sudah ada Pak Ambong Almisbat nih. Udah ya, silakan Pak. Nanti di situ kita baru ke atas nama GPS ya. Baik, silakan Pak. Dipaparkan saja. Terima kasih. Saya Ambong. Kebetulan saya juga pendamping ya koperasi sawit dan perhutanan sosial. Terkait dengan PSR ini memang tadi kalau dijelaskan oleh Pak Haris itu kan itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang fakta lapangan tentu tidak semudah itu ya, karena kan harus clear and clean. Harus berbasis data CPCL-nya kalau petani calon lahan, kalau petani kondisi lahannya. Terus pertanyaan saya begini Pak, ini ada kendala. Terus sejauh ini apa sih ukuran keberhasilan dari PSR ini? Apakah memang PSR memberikan manfaat bagi para petani yang umumnya adalah petani pemilik lahan sempit misalnya seperti tadi Bang pasti minimal 0,5 misalkan. Apakah itu secara hitungan ekonomisnya itu bisa memberikan dampak secara ekonomi? Lalu yang kedua terkait dengan teknis penanaman, pemeliharaan dan panen, apakah itu juga akan mendapatkan bimbingan teknis dari mitra dalam hal ini misalnya Sumatera Plantation. Lalu yang ketiga terkait dengan mendukung program pemerintah ya, Cita ya, terkait dengan swasembada pangan. Apakah bisa nanti di lahan PSR itu di antara tanaman sawit bisa ditanam tanaman padi gogo dalam rangka untuk peningkatan swasembada pangan? Terima kasih, itu aja dulu Pak. Oke, bisa langsung saya jawab Bu Nisa? Enggak, sendiri. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ambong. Sebelumnya dari mana tadi Pak Ambong? Saya dari Almisbat, pendamping petani. Ya, maksudnya dari daerah mana ini Bapak? Oh, saya dari Rokan Hulu. Rokan Hulu. Salam kenal buat Pak Ambong. Iya. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Pak Ambong. Menarik. Pertanyaan Bapak ini luar biasa. Yang luasan 0,5 apakah bermanfaat? Kita sebenarnya PSR ini Permajaan Sawit Raya ini belajar dari PIR atau apa namanya KKPA ya kan Pak, plasma ya Pak. 0,5 itu standar sebenarnya budidaya sawit kalau kita sama-sama lihat. Tapi sebenarnya yang standar itu 1 hektar supaya kita dapat nilai ekonominya. Ya kan Pak? Masalahnya sekarang ini petani kita itu jarang yang berpikir gimana bisnis sawit itu. Petani sawit itu harus punya pola pikir pola bisnis. Jangan pola yang penting punya tanaman. Ya Pak. Ini 10. Ya, Oke. Saya lanjutkan ya Pak Ambong. Apalagi Pak Ambong selaku pendamping. Oke Pak.
Di dalam yang pertanyaan kedua, apakah eh, pendampingan pendampingan itu akan dilakukan oleh mitra itu sampai eh, panen. Itu harapan harapan kita semua, sinergi itu terjalin, Pak. Dan kita juga sampai saat ini eh, komitmen sampai ke produksi. Apakah benar produksi petani sawit itu secara ekonomi, petani kita itu bisa dapat nilai ekonomis apabila teknis budidayanya benar, maintenance-nya benar, menggunakan bibit bersertifikat. Karena tiga syarat petani produktif itu kan harus tiga faktor yang harus kita ikutin. Petani itu harus punya pola pola bisnis. Dia harus bisa menghargai berapa investasi awal. Contohnya eh, investasi awal itu lahan. Berapa nilai lahannya? Karena apa? Petani sawit ini adalah berpikir gimana cara tarik investasi jangka panjang. Mereka harus 3 tahun, ya kan? 3 tahun baru baru panen perdana. Sebelum ini saya lanjutkan dari menjawab ketiga, ini juga bisa saya masukkan pertanyaan ketiga, apakah bisa padi gugu, jagung, dan itu PSR sekarang ini harus harus mempunyai tanaman tumpang sari, Pak. Karena kita ini ada program sekarang ini lagi booming, semua kelembagaan ataupun eh, asosiasi sekarang ini cukup mendukung program pemerintah sekarang ini yaitu ketahanan pangan. Kalau dia tidak bisa ditanam padi gugu, kita juga akan mengarahkan ke tanaman jagung. Supaya apa? Itu juga menjadi sumber income petani kita sebelum panen sawit, Pak. Karena kadang petani itu, Pak, kami ini cuman lahannya itu cuman ini-ininya, Pak. Sementara kami punya tanggungan anak sekolah. Kalau ini direplanting semua, ya Pak. Kami itu apa sumber sumber income keluarga kami? Makanya ada program ketahanan pangan, ada padi gugu, ya kan Pak, ada mm, jagung yang target pemerintah itu bisa 8 ke 7 ton per hektar satu periode. Harapan kita semua, baik asosiasi, ini kebetulan saya lihat ini hadir Pak Saripudin Sirait, Aspekpir, Ketua Aspekpir Sumut juga hadir di sini. Harapan asosiasi-asosiasi yang ada ini kita bangun sinergi kepada kelompok tani kita, petani kita, supaya mendapat income dan kita juga kasih masukan bahwa jadilah petani sawit berpola bisnis. Jangan cerita cemana lah Pak, kami hanya punya 1 hektar. Punya 5 hektar pun kalau kita hanya tahunya di warung Pak, di warung kopi, membahas punya Pak Saripudin yang 10 hektar tapi beliau menggunakan apa namanya teknis budidaya yang baik, ya kan Pak. Kan sekarang ini banyak orang mau besar tapi sendiri, nggak bisa dong. Besar itu bersama, sukses itu bersama melalui kelembagaan. Marilah kita semua pejuang-pejuang yang hadir di sini nih. Marilah kita sama-sama eh, kasih masukan kepada kelompok tani yang ada sekitar kita. Gimana supaya pola bisnis itu kita tanamkan kepada petani kita. Jangan lagi petani tradisional. Mungkin itu Pak Ambong, masukan sedikit dari saya. Eh, Terima kasih Pak Ambong. Baik, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Ambong? Saya rasa sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Haris. Bagaimana nih Pak Ambong dengan Pak Ambong sendiri? Halo? Karena lain mobil kayaknya. Lagi mobile. Iya, iya, iya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ya Pak ya. Di sini udah ada yang minta tombol raise hand juga. Di sini ada dari atas nama GPS nih. Iya Pak Ambong, kenapa Pak Ambong? Bagaimana Pak Ambong? Tadi sempat dinonaktifkan audionya tapi dibisukan kembali. Oke. Baik, di sini udah ada yang menekan tombol raise hand. Bagaimana Pak GPS? Bisa silakan diaktifkan audionya Pak.
Oke, Bu Anissa. Cukup Ibu, Iya. suara saya jelas, Bu. Sudah sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih buat kesempatannya Bu Anissa. Salam semangat petani, Pak Haris. Semangat Pak, semangat Pak, Semoga Pak GPS. Salam dari Kisaran, Bapak GPS di mana ini Pak? iya. Salam dari Labuan Batu Utara, Pak Haris. Oke, tetangga, kabupaten tetangga ini Pak GPS. Iya, kabupaten tetangga, profesi yang sama juga sebagai mitra. Oke Pak. Jadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi seluruh insani petani, di mana ada peluang, ada oleh-oleh roti dari pemerintah yang sangat memperhatikan perkebunan kelapa sawit, ya kan, khususnya bagi petani-petani yang hadir pada acara Zoom meeting ini kegiatan yang sangat luar biasa yang diinisiasi oleh PT BSP Kisaran. Jadi sebenarnya kalau bisa sekaligus kita sharing di sini Pak Aris, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang bermanfaat. Kenapa? Belakangan ini ada sebuah patah bijak atau kata-kata bijak atau tulisan bijak. Petani itu pekerjaannya menanam, bukan mengkoleksi lahan, gitu kan? Nah, banyak petani-petani kelapa sawit yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara ini, dia bukan mengoptimalkan output lahan, output produksi per hektar per tahun, tetapi dia mengejar luasan lahan yang harus dia buka, yang harus dia punya untuk mendapatkan produksi yang besar. Nah, ini salah satu pemahaman yang salah. Melalui program PSR ini sebenarnya menjadi sebuah senjata pamungkas bagi pemerintah, khususnya memperhatikan masyarakat petani kelapa sawit Indonesia, di mana melalui PSR ini sebenarnya sudah menangkis juga tuh untuk pembukaan lahan atau deforestasi yang secara meluas. Jadi pada kesempatan ini seperti yang Pak Haris sampaikan tadi, kami ingin rasanya menggali biar teman-teman juga tahu bahwasanya PSR ini begitu desain yang mantap untuk kelapa sawit yang berkelanjutan. Kenapa? Salah satu tadi di materi Pak Haris adalah PSR ini menggunakan benih yang unggul. Legalitas yang terjamin mulai dari surat menyurat dan lain-lain. Artinya, di sertifikasi ISPO dan RSPO bahkan UDR pun sudah mengakomodir apa yang sudah dipersyaratkan oleh PSR. Benar ya Pak? Nah, jadi ke depannya bisa di-share Pak kepada petani-petani yang ada, termasuk kami juga yang di Labura ini, bagaimana peluang yang sangat menguntungkan agar meningkatkan perekonomian masyarakat khusus yang ada di Sumatera Utara ini bagi petani kelapa sawit. Apa sih sebenarnya nanti ending daripada mitra yang sudah dibangun? Endingnya, anggaplah dulu dari sisi penjualan TBS-nya. Nah, endingnya ini bagaimana Pak? Sekiranya nanti petani yang sudah bermitra, apakah ada perbedaan? Katakanlah dari sisi harga petani mitra dengan non-mitra. Katakanlah dari sisi produksi, petani yang menggunakan benih unggul dengan yang tidak menggunakan benih unggul. Sehingga mindset dari petani tadi yang memiliki mindset membuka lahan untuk mengejar produksi, itu sadar Pak, ternyata areal yang 0,5 hektar pun akan produktif bila itu diperhatikan atau bila itu dirawat dengan baik, gitu kan Pak? Karena di PSR ini program peremajaan sayur rakyat ini meremajakan, bukan membuka lahan. Sehingga kami petani ini sadar juga bahwasanya petani itu menanam sawit yang produktif, bukan mengkoleksi lahan, menambah jumlah lahan, membuka lahan yang termasuk di kawasan hutan saat ini sedang gencar-gencarnya disoloti oleh pasar dagang Eropa. Mungkin itu saja Pak secara yang bisa kami sharing, yang bisa kami pertanyakan biar kami di sini atau peserta yang hadir sekitar 100 orang ini memahami manfaat yang lebih luas dari adanya kemitraan melalui program PSR atau Petani Mandiri. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Bu Anissa, selamat pagi, semangat petani. Oke, Bu Anissa, izin langsung jawab. Silakan Pak.
Oke, terima kasih Pak GPS yang ada di Labura. Terkait manfaat mitra, kembali lagi perlu kita sampaikan bahwasannya mitra dengan petani swadaya ini tidak semudah seperti eh, kita bermitra dengan petani plasma yang notabene dia eh, satu pintu. Di kelompok tani mandiri ini, eh, Pak Ganda, itu kadang pengurus itu juga tidak mau didengar terkait menggunakan bibit bersertifikat. Apakah ada harga yang terbaik dari menggunakan bibit bersertifikat? Kami pernah bertanya kepada Dewan Perumus Harga Sawit. Kebetulan Pak Sarifudin ada orangnya di situ. Melalui beliau itu ke ketua Aspektir Sumut. Ya, kami menanyakan. Kuncinya dia harus kelompok, Pak GPS. Kuncinya harga terbaik itu akan diberikan eh, apabila teknis budidaya, sertifikat, apa segala macam. Kami sudah tanya langsung. Karena apa? Kalau dengan atas kelembagaan petani, syarat dan ketentuan mendapatkan harga terbaik dari Dinas Pertanian Provinsi melalui eh, bagian rumusan harga TBS sesuai dengan tahun tanam. Ya. Tetapi petani juga harus paham gimana budidaya yang baik itu. Karena apa? Budidaya yang baik itu bisa mendapatkan harga yang baik. Kita punya syarat dan ketentuan. Pertama, pola panen, pola perawatannya. Jangan nanti eh, pabrik itu bisa menolak karena mungkin kalau kita semua ini petani paham lah. Dulu buahnya seperti warna kunyit. Tapi sekarang dengan kebutuhan atau beberapa faktor yang lain, itu warnanya jahe. Bagaimana pola pola panen tidak punya petani itu mau mendapatkan harga yang baik. Karena apa? Pabrik kelapa sawit itu juga kan eh, punya standar operasional pabrik. Berapa OR yang harus harga sekian. Tapi ingat, Pak GPS, semua itu harus atas nama kelompok, jangan orang per orang. Ya kan Pak? Apalagi tadi Bapak ada cerita, ada sekarang ini ISPO, RSPO, kelompok tani. Ya, harapan dengan bimbingan itu, ya sulitnya petani swadaya ini. Ada 20 orang anggota di dalam satu kelembagaan. 5 orang yang berpikir untuk pola bisnis, yang lain itu, oh ya udahlah, cemana lah. Karena keterbatasan, kita sudah coba komunikasi, kita coba sosialisasi, kita juga ajak rekan-rekan kelembagaan, asosiasi, gitu loh. Tapi kadang mindset petani ini, pola pikir petani itu maunya semua gratis, tapi maunya semua harga terbaik. Nggak ada cerita mau yang tidak bekerja tapi mau dapat gaji tertinggi, itu tidak ada cerita Pak GPS. Sama juga dengan petani. Kita duduk di warung punya 1 hektar, melihat mungkin di sini ada seorang petani bisnis 10 hektar. Kita duduk di warung dari jam 8 melihat petani yang sukses ini ke ladang. Kita tetap membahas juga di warung. Begitu nanti yang punya 10 hektar yang benar-benar punya pola bisnis. Gimana kegiatan yang sebenarnya dia turun. Petani mandiri itu kan jarang seperti itu, Pak. Membahasnya di warung, tapi mau dapat yang terbaik sama yang seperti orang yang betul-betul turun ke lapangan. Nah, disinilah kita selaku mitra, Pak. Selaku perusahaan. Kalau memang dia komunikasi baik, turunlah ke bawah. Apa yang terjadi? Tidak bisa kita cerita by phone. Tugas mitra itu berat, Pak. Ya, berat. Nggak bisa sekali 2 kali komunikasi. Nggak bisa juga sekali 2 kali. Karena kita kadang
ada satu waktu kita butuh pertemuan. Itu tidak semua dari dalam kelembagaan itu hadir. Setelah kita pulang, yang nggak hadir itu nanti komentar. Bahwasanya nggak ada itu, begini. Itu yang terjadi di lapangan. Gitu. Apakah kita harus menunggu orang yang tidak hadir ini? Oh, nggak ada. Kita tetap seperti kapal, Pak. Ya kan? Kapal sudah mau berlayar, penumpang yang masih menunggu sementara kita sudah jadwalkan jauh sebelumnya bahwasanya kita ada diskusi forum di lapangan seperti ini. Gitu. Kapal mau berjalan, itulah yang perlu kesabaran, perlu koordinasi, gitu. Koordinasi, komunikasi ke beberapa kelembagaan kepada para senior kita yang mungkin punya pola pikir maju untuk gimana bersinergi. Jadi bergandeng tangan itu lebih baik daripada kita berjalan sendiri. Mungkin itu sedikit Pak pemaparan kenapa siapa yang dinyamin. Itulah tugas kemitraan, mengkoneksikan petani mitranya. Walaupun kadang mengucapkan terima kasih saja tidak petani itu. Tapi itu menjadi tugas kita, Pak, selaku di perusahaan. Kadang perusahaan juga ya harus paham juga apa anggotanya, kayak mana perjuangan anggotanya di bawah. Mungkin Pak GPS pemaparan tentang apa terbaik. Kami sudah melalui aspek PIR sudah kami tanyakan itu ke Dewan Perumus Harga TBS untuk kelompok petani FIR, petani kelompok. Gimana harus yang diikutin petani? Gimana harus yang diikutin supaya kelompok tani itu mendapatkan harga terbaik, gitu loh. Karena petani itu harus itu deh. Kalau pola budidayanya nggak kita dampingin. Syarat dan ketentuan pabrik itu pasti punya syarat, Pak, setiap pabrik. Kita juga tidak bisa menyalahkan pabrik, kasih harga suka-suka. Karena kita juga barang kita ini kita perlakukan dengan suka-suka, gitu loh. Mungkin di Labura ada aspek PIR, ada Apkasindo, ada dinas duduk bersinergi. Memang berjuang untuk kebaikan itu tidak mudah, mensinergikan itu juga tidak mudah. Tapi yakinlah, nawaitu saja, gitu loh. Kerjakan walaupun sedikit manfaatnya, kerjakan aja daripada wacana tapi sedikit pun tidak maju, tidak pernah berbuat. Ke depan improve mungkin ada rekan-rekan yang lain menambahin, kayak gitu, menambahin ilmu-ilmu yang lain. Itulah namanya sinergi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak Ganda, sedikit tentang kemitraan. Terima kasih, Bu Nisa. Baik, luar biasa sekali pemaparan jawabannya sudah sangat jelas. Bagaimana tadi Pak GPS ya? Namanya siapa Pak? Tadi Pak GPS usernya. Di sini user Zoom-nya Pak GPS. Terima kasih, Bu Nisa. Iya. Saya Ganda Putra Sitorus, Bu, dari Labura. Pak jawaban. Jadi terima kasih buat tanggapan yang sangat luar biasa. Jadi para petani semua di sini paham atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Haris, kelebihan dan kekurangannya kita sama-sama memahami. Petani sawit semakin hebat untuk 2005. Terima kasih, Pak Nisa. Terima kasih, Pak Haris. Oke, Pak Ganda. Baik, sama-sama Pak. Mungkin kita ke selanjutnya. Di sini ada Pak Kosma Sipayung. Pak Kosma, silakan diaktifkan audionya. Dari tadi sudah menekan tombol raise hand ya. Oke, terima kasih Bu Anissa. Semangat pagi Pak Aris. Kongres, Semangat pagi Pak Payung. Salam sehat. Selamat ini, kisaran udah gol ini. Iya. Ini. Nah, jadi gini, Pak Aris, aku mau nanya. Pertama gini, yang di kisaran, yang PSR yang model kemitraan ini, apakah one management artinya dikelola oleh perusahaan atau mandiri swadaya petani?
Nah, jadi kita hanya bantu pembimbingan teknis atau kita yang mengelola. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah syarat MOU atau adakah MOU tersendiri antara perusahaan dengan uh, kelompok atau KUD terkait untuk pengajuan ini? Nah, mungkin itu dulu Bu Anissa. Terima kasih. Baik, Oke, terima kasih izin. banyak Pak atas pertanyaannya. Silakan dijawab Pak Haris. Ya. Oke, Pak Sipayung. Eh, dua pertanyaan yang saya jawab sesuai dengan pertanyaan Bapak. MOU sebelumnya itu sebelum bermitra kita itu ada MOU dengan kelembagaan petani, perusahaan dan dinas pertanian. Bahwasannya kita itu bermitra. Syarat-syarat bermitra itu sudah saya paparkan di slide di awal tadi bahwasanya beberapa tahapan yang harus kita lewatin gitu kan sehingga menjadi mitra perusahaan. Yang kedua terkait dengan PSR yang sekarang jalur kemitraan. Di dalam jalur kemitraan kita jelas di situ sebagai operator. Dalam arti pelaksanaan itu ada di petani, di pengurus kelompok tani. Tetapi kita secara teknis, secara RAB, kita kawal standar item pekerjaan. Tetapi kita kontrol mutu, harga, dan kita cek ke lapangan gimana progresnya, gimana standarnya, itu tugas mitra Pak. Tetapi pekerjaan harian, hari demi hari itu tanggung jawab pengurus Pak. Tidak one management. Tidak seperti yang Pak Supayung seperti plasma ya Pak. Plasma itu pure, itu one management dikelola murni oleh perusahaan. Kalau di jalur kemitraan ini kita sebagai operator. Ya, di situ nanti ada perjanjian waktu penandatangan tiga pihak antara BPDPKS, kelembagaan dan perbankan. Di situ kita disebut sebagai operator. Tetapi disitulah mitra itu hadir. Siapa yang mengerjakan standar company profile perusahaan itu standar tidak. Di lapangan juga begitu, gitu loh. Ya Pak. Teknis budidayanya, tahap-tahapannya itu apa yang harus kita kerjakan. Itu yang kita selaku mitra wajib mendampinginya, Pak. Nah, jadi di awal itu MOU-nya itu tiga pihak di awal kemitraan, Pak. Kalau di jalur lapanya itu kita hanya mengetahui dan mereka itu tidak ada MOU tetapi secara otomatis MOU di depan bahwa itu mitra kita melalui jalur kita, jalur kemitraan. Makanya beberapa dokumen perusahaan itu harus kita diminta itu sama aplikasi hasil penilaian usaha pertanian, ya pengolahan. Itu yang melalui jalur kemitraan, Pak. Tetapi bukan kita one management untuk mengerjakannya. Tetapi kita kontrol syarat-syarat gimana balai benihnya. Kebetulan Bakri punya balai benih, gitu loh. Jadi pakai benih ASD Bakri dalam hal ini, gitu. Jadi teknis budidayanya di lapangan itu yang mitra kawal Pak. Dan gimana progres? Makanya kita dibuat di WA Group itu gimana progres, gimana bentuk apanya, apa yang harus kita fasilitasi, gimana yang lambat. Itu kita hadir. Itu sedikit pemaparannya Pak Kosmas. Izin sedikit memaparkan Pak Kosmas. Oke, terima kasih Pak Haris. Mungkin saya agak-agak lebih teknis ya pertanyaannya ya. Nah, karena kita juga di BPP Sumbar kan lagi on progress ini. Oke. Juga udah koordinasi dengan Pak Budi Nasution. Nah, beliau hadir juga ini untuk pembibitan kita. Nah, beliau nanti bantu. Nah, kemudian ini Pak terkait RAB ya. Terkait RAB, PSR kita kan 60 itu kan untuk saat ini kan 60 juta Betul, ya. Pak. Nah, betul. Nah, untuk beberapa kasus lahan, katakan dia rendahan,
dia butuh buah parit, dia apa namanya itu butuh semacam apa perlakuan agronomi lah ya, untuk Betul. kondisi-kondisi tertentu atau kontur kontur yang masih diizinkan ya secara ISPO atau RSPO kan. Ah, Oke. ketika misalnya setelah dihitung-hitung RAB dengan harga saat ini itu di atas 60. Nah, apakah bisa kita ajukan sesuai dengan kebutuhan kita 60, 60 lebih, katakanlah misalnya 63 atau 62 ya. Apakah kita harus tetap memaksakan 60 atau bisa kita ajukan RAB 63? Walau nanti misalnya untuk ininya pencairannya 60, berarti kan ada kekurangan 3 juta per hektar kan? Nah, yang mungkin harus kita komunikasikan dengan mitra kita, artinya KUD kah, kelompok tani atau petani mitra kita langsung. Nah, itu gimana kira-kira untuk pembuatan RAB itu, Pak Aris? Makasih. Oke, Pak Kosmas. Di dalam 60 ini kan awalnya kan kita 30. Gimana 30 itu sampai dengan P1. Jadi banyak pertanyaan petani, kami tidak berdaya lagi. Gimana PSR ini maksimal, produktif, sesuai dengan kemauan, harapan pemerintah, sesuai dengan standar perusahaan mitra. Di awal itu persiapan lahan sampai penanaman itu 30 juta. Itu baik di teras kontur ataupun nanti baik drainase daerah eh, lahan basah. Di dalam RAB itu Pak Kosmas kita harus bisa memerankan selaku mitra. Kita komunikasikan duduk bareng dengan mitra eh, land clearing ataupun replantingnya. Gimana? Ini lahan ini seperti ini. Karena petani di sini ini Pak, petani swadaya ini lain plasma ya Pak. Petani swadaya ini kan beda-beda lahannya. Makanya ada bahasa, kalau Pak Kosmas pernah dengar, tanggung renteng. Mungkin di sini di punya petani A berat, petani B sedang, petani C ringan. Tetapi kita convert, kita buat satu kesatuan. Tanggung renteng itu yang berat, mungkin nanti dibantu yang ringan, dibantu lagi yang sedang. Karena tidak semua lahan petani, kalau yang apa ini Pak, kalau yang istilah tanggung renteng, apalagi yang petani swadaya, itu yang beda-beda lokasi, beda-beda tempat, ada yang teras, ada yang nanti rendahan, gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalaupun nanti 63, ya kan, sebelum kalau jalur kemitraan itu nanti kan ada verifikasi dari Sukopindo langsung Pak. Ya, dari pemaparan. Ya, Sukopindo itu selalu hadir by progress sebelum menentukan calon petani, calon lahan yang masuk di dalam program ini sesuai dengan syarat, gitu loh. Itu beda-beda, gitu loh. Jadi harapannya kita mitra ini eh, bisa mengcover itu. Gimana? Oh, yang ini. Makanya kita itu harus tahu lahan petani kita itu yang sebenarnya. Jadi kita bisa sampaikan ke apa namanya, ke mitra kita yang mengerjakan sesuai dengan standar alatnya, bahwasanya oh ini masa kamu minta harga yang berat terus yang ringan gimana? Mau dipotong? Biasa tidak mau. Makanya kita cover berapa persen. Secara persentase kita juga bantu hitung-hitung pengurus kelompok kita. Berapa biaya yang harus kemari, berapa persen yang berat, yang ringan berapa persen, sehingga harapan 60 itu bisa sampai P3 Pak, sampai TM1. Itu Pak Kosmas. Karena biasa begitu udah jumpa yang berat itu ngeluh, tapi dia lupa persentase yang berat itu mungkin 35, yang ringan tuh 65, gitu loh. Jadi kita lah yang yang harus duduk bareng kepada apa namanya, kelembagaan, mitra pengerjaannya sama kita. Makanya baru kita susun RAB-nya. Karena kalau oh kami dulu biasa begini, tidak sama. Lahan itu beda wilayah, beda
berat, beda lokasi. Itu Pak Kosmas. Kalau pengalaman saya di petani mandiri, beda. Saya belum punya pengalaman PSR di apa namanya di satu plasma seperti di sini ada Pak Jul, ya mungkin di BPP juga ada yang satu hamparan, gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kosmas. Oke, baik Pak Aris, izin Pak. Jadi untuk kita pengajuan tadi, oke lah, nggak semuanya sama lahan gitu ya. Bisa kita buat presentasi, itu bisa kita lakukan dan sudah kita lakukan. Jadi untuk pengajuan itu, misalnya lebih dari 60, apakah kita tetap buat 60 atau kita ajukan aja 63? Jadi yang 3 jutanya nanti kan ya kita gotong royong lah, tanggung renteng lah dengan kelompok. Ini cerita untuk pengajuan nanti ke PSR-nya gitu Pak. Tetap Bolehkah di 60 atas Pak. kita buatkan? Tetap 60 ya? Tetap 60 karena kita pakai guidance 60. 60 Oke, itu sudah BPDBKS bekerja sama dengan Dirjen Bun. Wah, punya kajian-kajian RAB, Pak. Mungkin oke, sudah ada oke, oke. Berarti sampel-sampel. pengajuan tetap 60 ya? Tetap 60, Pak. Oke, siap, siap. Terima kasih Pak Aris. Oke, Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Haris atas pemaparan jawabannya tadi. Di sini juga udah ada beberapa orang yang mengetik di kolom chat ya Pak ya. Bisa saya bacakan Pak? Boleh, lanjut. Oke. Mungkin di sini ada dari Pak Januardi, yaitu pertanyaannya adalah cara untuk mendapatkan link aplikasi PSR bagaimana Pak? Suara saya sudah terdengar jelas Pak? Oke. Oke, Pak. Silakan dijawab. Oke, Bu. Eh, itu sekarang ini gampang mendapatkan linknya. Masuk ke internet akun BPDP. Itu langsung diarahkan apanya, Pak, Bu? Link PSR online-nya. Masuk ke akun BPDP. Halo, Ibu. Ya, oke baik. Mungkin itu ya Pak Januardi ya, bisa dengan masuk ke akun BPDP ya Pak ya tadi ya? Iya. Iya, mungkin itu Pak Januardi jawabannya. Di sini udah ada yang menekan tombol. Makasih, Bu. Oke. Di sini ada dari Pak Edi. Silakan Pak Edi jika ingin diaktifkan audionya. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Al-Haris. Siang, Pak Edi. Salam sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Haris. Mau tanyalah kepada Pak Haris ya kan. Pak Haris, Oke, silakan, Pak. sedikit bertanya Pak Haris kepada Bapak terkait satuan biaya permajaan yang tentu yang sudah pernah dikeluarkan oleh Dirjen Bun ya untuk satuan permajaan. Apakah sudah ada perubahan dari SK yang sebelumnya nomor 55 tahun 2024, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pembagi kategori lahan sampai 3 dan ada pembagian wilayah sampai 6. Kebetulan kami berada di Bengkulu itu masuk wilayah 2 ya Pak ya. Masuk wilayah Ya. 2. Nah ini sebenarnya masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Nah kalau wilayah 2 itu dia terendah 29 sampai dengan 42 juta tertinggi. Yang Ganoderma Pak ya. Yang kategori 3. Oke. Nah kemudian kalau secara total mulai dari tahap awal sampai tahap 3 itu dia terendah 75 juta dan tertinggi 96 juta. Yang mau saya tanyakan, ini realisasi pemberian dana apakah di 1 tahap atau 4 tahap? Dan apakah memang mampu mengakomodir yang memang dia endemik Ganoderma? Yang kategori 3. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi pertanyaannya. Kembali lagi Pak Edi, perlu kita sampaikan saat dokumen yang kita ajukan
kelembagaan kita ajukan itu kan awalnya kan di Dirjen Bun, udah itu BPD, Dirjen Bun, ya kan Pak. Nanti alurnya itu diserahkan ke verifikator kita yaitu Sukopindo. Yang terakhir kami apa kan eh, kami lakukan itu nanti alur pergerakan dokumen kita itu sampai mana itu nampak di aplikasi itu Pak. Jadi nanti Sukopindo akan verifikasi kalau jalur kemitraan itu mereka turun langsung Pak. Apakah apa menjadi kendala itu nanti diskusi lapangan, ya kan Pak? Terkait eh, pencairan, pencairan itu BPDPKS apa Sukopindo itu akan memberikan rekomendasi penilaian sesuai dengan progres. Misal kalau sudah disetujuin, ya kan nanti itu semua alur itu melalui online itu nampak. Beberapa verifikasi itu nampak di Jenbun, Sukopindo, nanti sampai ke yang ke provinsi dan nanti bahkan langsung dihubungin ketua kelembagaannya itu langsung ditelepon oleh tim Sukopindo setelah beberapa melakukan Zoom verifikasi lapangan terkait pencairan itu tidak pernah satu tahap Pak, sesuai by progress. Misalnya kita mau mengajukan persiapan lahan atau di awal itu pengajuan kita mendatangkan alat biasa itu 30% itu pengajuan bisa dilakukan. Nah, bisa dilakukan gitu loh. Jadi dia tahapan pembayaran itu by progress Pak Edi. Nanti pembelian bibit ya itu sendiri pengajuannya sudah sampai mana apa persiapan lahannya, nanti pupuknya itu. Jadi by item by progress Pak. Kalau dia bibit bisa satu tahap. Pupuk juga bisa. Kalau pupuk yang untuk sampai dengan P1 sampai dengan penanaman pupuk lubang sama yang pupuk P1 itu bisa satu penagihan, satu pembayaran. Tapi untuk yang untuk P2, P3 sampai apa itu by progress sesuai dengan apa RAB kita ada usia tanam dan dosis. Begitu Pak Edi. Penagihannya seperti kita kalau di perusahaan Pak Edi. Dia per tahap, tidak langsung. Dan pembayarannya juga tidak melalui kelembagaan. BPDPKS itu akan proses ke mitranya. Pengerjaannya PT apa, udah itu kalau pupuk ke distributor mana. Dan itu sesuai dengan persetujuan Sukopindo. Perusahaan juga mengetahui gitu untuk pengajuan pembayarannya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Artinya untuk final dana itu kan dia di penol itu kan ringnya sampai 10 juta ya. Itu kembali kepada final dari surveyor ya. Gini Dari Pak, yang dia juga. sampai P1. P1 bahasanya Pak, bukan penol. Jadi Iya, persiapan yang tahap lahan. awal, yang tahap awalnya Iya, sih Pak. iya itu juga Sukopindo hadir di situ. Kalau jalur kemitraan itu lebih fair. Karena mereka yang menentukan persentase pembayaran. Tim verifikator Sukopindo. Bukan perusahaan. Jadi makanya laporan progres itu kelembagaan itu melaporkan, membuat dokumentasi, mengisi administrasinya Pak. Gitu. Baik, Sama. baik. Nah, Terima gitu. kasih Pak Aris ya atas penjelasan yang diberikan. Oke. Bu Anissa sepertinya Pak Ketua Aspek Pirsumut dari tadi udah angkat-angkat tangan gitu. Iya, boleh. Silakan, Pak. Siapa, Pak Pak? Saripudin Sirait. Pak Syarifudin ya. Iya, tadi juga saya notice untuk Pak Syarifudin, silakan kalau untuk mau mengaktifkan audionya dipersilakan Pak Syarifudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Aris. Selamat siang, Pak Sobat. Waalaikumsalam. Sehat, Ketua. Waduh, salam sawit baik, salam ketahanan pangan tanpa tantangan. Amin. Amin. Ini Nah, pejuang apa sekarang Bu ini? Pejuang petani nih Bu Nisa, Pak Saripudin ini. luar biasa Pak Aris ini juga. Kebetulan saya ada di salah satu pengurus kelompok tani Cahaya Tani yang beliau kita bermitra dengan Bakri Sumatera Plantation. Dalam hal ini manajemennya di bawah kemitraan oleh Bapak Aris Al-Haris Nasution.
bersama Ketua. Pak Eko. Pak Eko merupakan ujung tombak yang luar biasa untuk menjemput bola ke petani dalam hal pemberkasan dan pengajuan berkas kepada BPDPKS. Kita paham memang petani ini kita masih menyusun progres, tapi petani sudah protes. Itulah kendala-kendala selalu terjadi. Mantap Kita bahasanya ya hadapi. Ketua. Iya, Menyusun, mentok menyusun sekali. lagi menyusun progres, petani sudah protes ya. Iya, itu mentok sekali. Sakitnya di sini tuh Pak Aris. Betul. Inilah Oke. pejuang-pejuang sawit. Memang kalau kita bilang pejuang sawit ini bukan lagi setingkat Bintara, tapi dia sudah setingkat dengan paling tidak sudah di bawah Kompol lah, saya kira itu. Halo, kok terputus? Ya, Halo Pak. Pak, lanjut Pak. Ya, halo. Lanjut Pak. Ya, halo. Halo. Iya, terima kasih Pak Aris dan Pak Eko sudah mensupport kita. Kami hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan petani sawit yang lainnya bisa bergabung dengan manajemen Bakri Sumatera Plantation sebagai mitra untuk melaksanakan program sawit rakyat atau PSR. Nah, hanya sedikit ada masukan kepada kawan di sana ya. Ini bukan artinya protes, bukan. Ini hanya masukan Pak Aris ya, agar dalam melakukan penyusunan berbagai berkas-berkas menjemput kepada petani supaya tidak berulang-ulang. Pak Eko itu kasihan loh, apalagi ke tempat kita ini jarak tempuhnya sampai 2 jam. Nah itu agar betul-betul mana yang kurang segera dicukupi, tidak berulang-ulang. Nah kemudian juga untuk berkaitan dengan laporan kemajuan pekerjaan ke BPDPKS dan ke Sukopindo untuk tentunya dalam hal pencairan juga agar betul-betul tidak fokuslah untuk mengajukannya juga agar tidak terjadi pengulangan baik itu pemberkasan. Minusnya hanya di situ aja untuk kami, tapi wajar. Kalau itu wajar, saya pikir. Kenapa? Ini baru perdana kita laksanakan. Kita bermitra baru perdana. Barangkali koreksi-koreksinya ini nanti ke depannya udah lebih baik lagi dan akan lebih cepat lagi. Nah, Cahaya Tani bermitra dengan BSP, Bakri Sumatera Plantation ini untuk menjemput program PSR di 122 hektar. Awalnya 158 kalau nggak salah ingat saya. Sehingga mengkerucut setelah diverifikasi oleh Sukopindo menjadi 122 ya. 122, fix 22, 122 sudah hampir selesai. Kalau pekerjaan di lapangan sudah di atas 85% saya lihat. Nah, saya mengapresiasi sekali untuk itu. Nah, tadi ada saya lihat sekaligus ini ya Pak Aris ya. Tadi ada kawan saya lihat Pak Oman kok nggak salah tadi itu ada menuliskan di laman itu tadi bahwa kan ada penghentian sementara untuk pencairan dana PSR. Itu surat edarannya kemarin sudah terbit sampai juga kita selaku Asosiasi Petani Sawit FIR. Nah itu memang Pak Oman itu ada memang, tapi itu akibat adanya perubahan nomenklatur di BPDPKS menjadi BPDP, sehingga mereka sudah jelaskan bahwa itu ada perbaikan semacam server mereka untuk mengubah ke BPDP. Jadi mungkin itu tidak lama. Kita juga begitu surat itu di-share kemarin dari BPDPKS, kita langsung pertanyakan, kita protes, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Oman tadi. Kita juga galau kalau itu sampai begitu lama tidak diaktifkan lagi nanti atau tidak direalisasikan lagi. Kawan-kawan yang sudah 3 pihak sudah menandatangani dan sudah rekontak nanti merasa ragu. Nah ini kita sampaikan bahwasanya itu akibat adanya perubahan nomenklatur di BPDPKS menjadi BPDP. Nah itu mungkin kepada kawan-kawan yang bergabung luar biasa ini Pak Aris, ada 100 orang lebih pesertanya. Ini pertemuan yang cukup positif. Ya mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi frekuensinya. Artinya bagaimana supaya kemitraan ini
hari ini kita lihat petani, baik itu petani swadaya maupun kelembagaan ini lebih senang dia bermitra daripada mengajukan program kedinasan untuk meraih PSR-nya. Nah, oleh sebab itu kepada kemitraan kita, kepada mitra kita, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah siap untuk bermitra dengan petani, khususnya petani swadaya maupun petani plasma, kita hendaknya kita satu frekuensi lah, sama-samalah kita untuk juga mensukseskan program tanaman pangan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Saat ini memang itu cukup gencar-gencarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Aris, juga kita bisa interplantingnya dengan jagung, tapi hari ini kami lebih ditekankan kepada penanaman padi gogo, padi darat. Nah, itu saya sendiri memang menyahuti program itu. Sayangnya kita kemarin di 122 hektar itu belum sempat kita ajukan untuk CPCL tanaman padi gogo, sehingga ada keterlambatan pengajuan baru program ini hadir. Nah, barangkali ke depannya Pak Aris dibantu agar ketika ada PSR, tolong disosialisasikan juga untuk tanaman pangannya, termasuk padi gogo. Nah, saya kira itu masukannya Pak Aris. Terima kasih, sukses dan maju terus. Salam buat kawan-kawan dan Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ketua Aspekpir. Mohon juga support. Ada regulasi yang terbaru, percepatan, mohon dibantu kemitraannya. Ya kan, kita bangun bersama untuk negeri, Ketua. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Aris. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Syarifuddin ya, Pak ya. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah di-share di kolom chat. Di sini ada dari Pak Eko Purnomo. Salam kenal Pak Haris, saya Eko dari Sumsel. Izin diskusi Pak. Bakri ada tidak di Sumsel? Kelebihan PSR mandiri vs PSR bermitra dengan perusahaan, bagaimana pola kerja sama PSR dengan Bapak angkat atau perusahaan? Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Oke, Bu Nisa. Iya. Mana Sumatera Selatan? Sumsel ya tadi? Iya, Sumsel, Pak. Mungkin Pak Eko bisa diaktifkan audionya atau di on cam? Atau Ya, Pak langsung jawab. Pak Eko, salam wong kita. Kalau boleh tahu Sumatera Selatan di mananya Pak Eko? Ya, salam kenal Pak Haris. Sumatera Selatan di Banyuasin, Pak. Oh, Banyuasin. Saya dulu lama di Betul. Oki, Pak. Di Oki, Oh. saya ekstannya Selatan. Kalau Bapak ingat. Oh, iya Pak. Iya Pak. Ya. Ingat Pak. Oke Pak, terima kasih pertanyaannya Pak. Kebetulan kita Bakri Sumatera Plantation di Sumsel, dia masih wilayah Sumbaksel Pak. Jadi Bengkulu dan Lampung, dan untuk Palembangnya sendiri kita belum ada. Tetapi Bapak jangan pernah, bukan hanya Bakri, tetapi perusahaan-perusahaan lain, mungkin nanti Wilmar yang ada di sana, ada juga Asian Agri. Kalau dia di apa itu banyak ya Pak, di Banyuasin itu kan ada beberapa perusahaan tuh selain Wilmar. Sinarmas ada Pak, Sinarmas. Sinarmas itu juga sudah melakukan hal yang sama. Bapak bisa bermitra. Sebelumnya Bapak ini dari kelembagaan, Pak Eko. Ya Pak, baik. Saya memperkenalkan diri ulang. Saya Eko, kebetulan saya dari KUD. Kebetulan kan ada sejarah agak kelam di plasma. Sebenarnya awalnya plasma PTX, anggap saja begitu, karena ada kasus kebakaran tahun yang lalu yang sudah lama, sehingga sempat stagnan lah, semuanya tidak beroperasi seperti harapan. Jadi sudah setengah putus asa. Nah, ini kebetulan alhamdulillah pemerintah mengeluarkan program PSR. Jadi kita secara mandiri KUD bersama-sama berjuang. Saat ini sudah sampai penandatangan MOU dengan Bank sudah.
tinggal pelaksanaan ke lapangan. Cuman kami juga sudah punya gambaran lah. Kebetulan daerah kami kan daerah areal gambut, Pak. Gambut, ya. Dengan dana yang ada, kemudian saya pikir itu nanti tidak cukup kalau hanya kita lewat program mandiri tanpa mempunyai bapak angkat. Bahkan mungkin yang akhirnya nanti masalah TBS-nya dan pengelolaan budidayanya lah Pak. Biasanya kalau mandiri itu kan beda targetnya secara teknis. Nah itu kan mungkin itu tadi ketakutan karena itu kemarin kan pernah gagal karena kalau untuk daerah gambut kan biayanya cukup mahal Pak, terutama untuk drainase itu kan luar biasa. Jadi mungkin kami mau lihat dulu plus minusnya kalau bermitra selain hanya dengan kerjasama TBS gitu Pak. Oke. Itu aja Pak. Oke Pak Eko, sedikit saya paparkan tentang secara teknis dana yang ada itu dengan lahan ketersediaan di lahan lowland ataupun lahan gambut itu pasti memang di Bapak itu paling nggak di 70 ke 90 juta per hektar untuk membangun kebunnya. Tetapi sebelumnya saya boleh tanya Pak, Bapak sebelumnya dalam pengajuan untuk PSR ini bermitra dengan siapa Pak? MOU-nya Pak? Mitra? Belum Pak, kalau mitra dengan perusahaan belum Pak. Kalau kemarin baru mandiri Pak masih. Oh masih mandiri. Jadi Bapak belum ada dari jalur dinas ya Pak? Bapak? Iya, karena kan perusahaan yang lama itu kan sudah dalam tanda kutip udah KO gitu aja lah Pak, bahasa sederhananya. Oke. Oke, kalau Bapak dengan jalur dinas Pak, Bapak sudah ada penandatanganan 3 pihak ya Pak antara BPD PKS. Udah ada pencairan ini Bapak ya? Belum pencairan, baru akan. Sudah baru penandatanganan Pak. Iya, baru penandatangan yang baru-baru ini ya Pak? Iya, di Medan. Jadi Bapak minta pendampingan dari dinas, baik kepala bidangnya Pak, biasa ke Kabid, menghadap pabrik. Jadi nanti itu pabrik juga kan diwajibkan punya mitra Pak, 20%. Punya binaan. Apalagi mereka juga harus punya kapasitas pabriknya, harus punya petani sebaran di wilayah sekitarnya juga mereka harus terkoneksi. Apalagi Bapak tinggal pelaksanaannya. Di situ nanti pabrik itu bisa jadi apalis. Apalis dalam arti perbankan yang mau membiayain kekurangan biaya operasional Bapak. Ya. Perbankan itu biasanya itu BNI, BRI, Mandiri atau Bank Sumsel itu juga kayaknya sudah terkoneksi dengan BPD PKS Pak. Tentang pendanaan kekurangan program PSR untuk kelembagaan petaninya. Tetapi dalam hal ini perbankan itu pasti minta apalis. Apakah apalis itu bisa koperasi Bapak? Biasanya koperasi itu sebagai apalis dia dimintai RAT 2 tahun terakhir. Ya, apabila RAT itu tidak bisa Bapak penuhin sesuai dengan Bapak bisa awalnya nih Bapak bisa temuin kepala cabang perbankan wilayah sekitar Bapak. Karena mereka itu paham sebenarnya Pak. Tapi biasanya mereka itu minta apalis. Kalau koperasi kelembagaan Bapak ini tidak bisa apalis, Bapak minta petunjuk dari kepala bidang perkebunan melalui Dinas Pertanian menghadap pabrik yang mau jadi apalis untuk kekurangan biaya. Biasa itu kalau dia perbankan, paham dia 15 ke 30 per hektar. Sebagai apalis nanti pembayaran saat TBS sudah produksi Pak. Itu langkah yang sebenarnya, apalagi pabrik itu belum ada kemitraannya Pak. Ini kemitraan Bapak ini luar biasa ini. Kalau saya mau jadi mitra Bapak ini. Karena apa? Sudah cair, belum ada mitranya. Kalau kita dulu dari awal mencari mitra dulu Pak. Baru sudah matang, baru kelembagaannya itu baru kita ajukan bareng. Kalau ini kan Bapak sudah MOU, sudah rekomtek namanya kan Pak.
Sudah Pak ya. Sudah rekomtek. Ini kan barang itu sudah jadi. Masa mitra nggak ada? Disitulah perlunya kita bersinergi dengan apa? Dinas perlu support. Ya kan? Ini mantap ini Bapak ini. Sudah jadi barang itu, mitranya belum ada. Kalau Iya kita Pak. dulu macam Pak Saripudin Sirait kami masih dalam bentuk kemitraan masih nol. Masih 0%. Pak Saripudin Sirait ini membantu kami itu mencari mitra ke sana kemari. Baru ada program PSR gitu loh. Kalau Bapak ini barang udah jadi. Harapannya itu Pak, Bapak ketemu dengan kepala bidang untuk menjembatani komunikasi dengan pabrik atau kebun sekitar. Kalau nggak salah di Muba itu juga kan banyak perusahaan Pak. Atau yang punya sejarah kelam itu mungkin sudah kolaps. Cari lagi yang menurut Bapak komunikasi dengan manajemen itu bersinergi dengan koperasi. Ini barang kan sudah jadi Pak, tinggal cari mitranya gitu loh. Kemitraannya Iya tinggal Pak. jadi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Iya masukannya. Pak. Jadi memang yang seperti diskusikan sebelumnya juga, biasa kalau di tataran KUD Mandiri kan permasalahannya agak berbeda. Itu tadi seperti Iya. disampaikan, kita pengurus belum ngapa-ngapain, anggota udah ribut itu nah. Iya, kata Pak Saribadi, betul. Koperasi itu begitu Pak. Itulah memang permasalahan itu. Jadi bagaimana kita untuk menampung aspirasi anggota itu kan memang butuh hal yang luar biasa. Jadi Luar biasa. memang ya yang kita juga pengen paling tidak biasanya dengan bermitra mulai dari teknis budidaya, kemudian pengelolaan dana RKAB dan lain sebagainya kan dapat terkendali dengan baik gitu nah. Berbeda dengan petani gitu loh Pak. Ya Pak, Oke. makasih banyak Pak Oke. masukannya. Salam kenal dari Salam Pak Sumsel Pak. Eko. Terima Ya kasih Pak Eko, banyak Pak ya. salam sehat Pak Eko. Assalamualaikum. Salam Sukses selalu sehat Pak ya. Eko ya. Baik Pak, sama Pak. Salam sehat, salam sukses Pak buat Pak Haris dan semua tim yang ada di webinar ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas pertanyaan dan juga Pak Haris terima kasih banyak atas jawabannya. Di sini sudah ada yang nanya lagi nih Pak di kolom chat, yaitu dari Pak Freddy Ahmad. Pertanyaannya, izin bertanya, RAB untuk 60 juta per H itu seperti apa gambaran umumnya Pak? Bisa langsung dijawab Pak Haris. Oke, dengan Pak siapa Bu? Pak Freddy Ahmad. Pak Freddy Ahmad masih di sini Pak Freddy? Halo. Mana Pak Freddy-nya? Nanti kita jelaskan Pak Masih Freddy Pak. nggak ada. Udah dibalas di kolom chat. Oke. Pak Freddy, kalau boleh tahu bisa hidupkan speaker jadi kita bisa apa? Oke, Pak Freddy, salam kenal. Salam sehat. Oke, selamat malam Pak. Selamat siang. Ya maaf. Pak Freddy dari mana ini Pak Freddy? Kok agak gagap nampaknya, agak gugup. Ya Semangat, maaf Pak. nih Pak. Soalnya saya baru sembuh dari opnam rumah sakit ini Pak. Terima kasih sebelumnya saya Moga cepat pun sembuh ya, Pak. baru perdana ini Pak. Saya sebetulnya boleh dibilang anak kemarin sore Pak. Perkenalkan nama saya Freddy, saya umur 27 tahun. Saya ini pengurus ataupun pemberkas Pak. Jadi dari perwakilan KUD saya tuh dibentuk tim sama ketua KUD, sayalah ketuanya gitu loh Pak. Jadi intinya kami dari KUD Hanumas dari Kabupaten Pelalawan Riau Pak. Pelalawan Riau. Ya, kami di sini sebenarnya petani plasma semua Pak. Totalnya ada sekitar 398 petani. Kalau hektarannya sekitar anggap aja 800 hektar. Jadi saya di sini kan sebenarnya kemarin ketua KUD kami pengennya melalui pola dinas Pak. Tapi ini ada seminar melalui kemitraan jadi saya ikut aja gitu kan gimana bagusnya. Sedangkan kemarin waktu saya pelatihan dengan Disbun Kabupaten kami Pak, dijelaskan bahwasanya dana hibah sekarang kan 60 juta per H. Jadi maksud saya itu Pak, saya pengen tanya untuk dana hibah yang terbaru itu aturan terbaru dari Dirjen Bun itu untuk kegunaannya untuk apa aja Pak? 60 juta itu Pak. Mohon dijawab lah Pak gitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, Pak Freddy Ahmad, terkait dengan RAB 60 juta.
Jadi perlu disampaikan bahwasannya 30 juta di awal itu sampai dengan persiapan lahan dan penanaman. Jadi yang 30 juta lagi ke depan itu untuk biaya perawatan, Pak. Nanti di situ ada gimana Bapak mupuk sesuai dengan dosis dan tahun tanam. Biaya perawatan itu nanti ada anak kayu. Seperti dia kalau Bapak dulu dulu ikut di plasma, ada beberapa tahapan pekerjaan. Mungkin buka piringan Iya, setahun Pak. itu berapa rotasi. Di situ Bapak harus Bapak bedah. Per rotasi itu Bapak hitungnya per hektar atau per pohon. Begitu juga nanti kebutuhan pupuk. Ya, kalau dia pupuk tunggal, Bapak harus punya dosis per pokok sehingga Bapak bisa hitung berapa pokok di kelembagaan Bapak yang ngikutin ini dosisnya. Kalau boleh tahu ini Bapak mitranya dengan siapa, Pak? Kemitraan perusahaannya. PT Sari Lebah Subur, Pak. Astra Agrolestari. Oke, berarti Bapak Palalawan itu yang udah ujung ya, dekat udah ada apa namanya? Inhil. Inhil. Simpang Bunut sana ya, Pak? Lewat ya, Pak? Ya, arah ke Ukui, Pak. Ke Ukui. Ukwi, betul ya, Ya. ke Ukwi. Apalagi mitranya itu PT Astra. PT Ya. Astra itu juga kan punya pengalaman yang luar biasa di plasma yang sukses. Ya. Jadi kalau Bapak saat ini masih bermitra, Bapak ini saya perhatikan dijadikan admin di KUD untuk melakukan proses pengajuan, betul kan Pak? Iya, Pak. Admin PSR online itu, Pak. Aplikasi. Ya. Jadi kalau Bapak bermitra dengan Astra, Bapak minta petunjuk dengan manajemen. Pasti mereka manajemen akan memberikan stafnya untuk membuat RAB perawatan. Naik nanti kebutuhan yang 30 juta itu sebenarnya yang apa yang perlu dia dari 30 ke 60 karena 30 itu harapannya untuk biaya perawatan sampai panen. Jadi nanti kan cost itu yang minta berapa biaya setiap item pekerjaan kepada asistennya. Asisten pendamping Bapak mitranya itu akan memaparkan, oh kita dengan lahan seperti ini mungkin kalau 4 ini kebanyakan nanti nggak cukup jadi 3 rotasi 1 tahun. Pupuk, standar pupuk setiap perusahaan mempunyai standar masing-masing, Pak. Oke, nanti asisten pembimbing Bapak itu akan merekomendasikan kebutuhan pupuk, pohon, jenis, dosis. Ya kan, Pak? Ya, ya. Itu akan diberikan nanti di-compare dengan harga di pasaran. Apakah nanti perusahaan juga punya rate harga yang bisa memfasilitasi mendapatkan pupuk yang baik, non subsidi. Ya, yang lebih murah. Harapan petani itu murah, tapi jangan murahan ya, Pak. Harus Ya, betul. harus rekomendasi yang apa? Kalaupun distributor, nanti mereka terkait dengan RAB mitra itu akan mendampingi penyusunan RAB. Di mana-mana mitra pasti seperti itu, Pak. Karena apa? Biar jangan kelebihan, biar jangan kekecilan, karena sesuai dengan kebutuhan dosis sesuai dengan tahun tanam. Itu Pak Freddy. Apalagi Ya, ya. itu tadi Astra itu punya pengalaman yang baik tentang plasmanya. Berarti begini, Pak ya, gambaran umumnya untuk 30 juta itu adalah mulai awal sampai P1, kemudian 30 jutanya untuk P2 dan P3 gitu, Pak ya. P3 sampai panen perdana. Oh ya, oke. Berarti kan 30 juta dari awal sampai P1, terus kemudian 30 juta dari P2 sampai panen perdana, Pak ya. Ya. Oke. Kemudian gini, Pak, satu lagi, Pak. Ada tidak standarisasi biaya ataupun maksimal biaya lah, Pak, dari Dirjebun? Kan biasanya kalau kami, saya kan perangkat desa juga, Pak. Jadi kalau di perangkat desa kan ada itu, Pak, namanya peraturan penggunaan dana desa adalah untuk ini berapa persen, untuk ini berapa persen. Nah, untuk dana hibah ini ada tidak, Pak? Maksudnya regulasi ataupun peraturan supaya penggunaannya ini seperti ini dari kementerian, Pak. Ada tidak seperti itu? Ada, Pak. Guidance-nya itu ada beberapa yang sudah dijelaskan nanti di situ untuk kita ngikuti norma itu. Cuma nanti kita split itu saat nanti kondisional di lapangan itu bagaimana?
Tetapi ada norma-norma ke pengurus berapa, ada walaupun kecil, tapi di situ ada juga untuk kepengurus itu sekian berapa persen. Loh, tapi kemarin saya dibilangin sama ketua KUD kami di situ enggak ada Pak upah honor untuk pengurus Pak di RAB itu. Ada di di Oh, di apa kementerian itu ada Pak. Kalau nggak salah 5% untuk pengurus itu. ya ya, Kecil, 5%. 5% dari total dari 60 juta. Iya, 5 juta. Oh, Tapi ada guide-nya. 50%, 5% atau 2,5%. Itu di situ ada, Pak. Di situ ada. itu kalau boleh tahu kita bisa lihat di mana Pak itu berkasnya itu. Kita bisa download di Google kah peraturan tentang apa itu Pak? Boleh di-share nanti untuk Kak host yang baik hati ini di kolom komentar nanti biar kami cari di Google Pak gitu. Itu di apa Smart PSR itu ada itu Pak di apa BPDPKS. Nanti Bapak klik di situ standar RAB. Oh ya siap-siap Pak. Nanti coba Standar saya RAB BPDPKS. Iya ya Pak. Nah, karena Nanti kita sekarang ini nggak bisa ditutup-tutupin. Karena iya betul. Smart PSR ini terbuka Pak. Iya Pak. Tapi jangan pula cari. Nah, kalau gitu pokoknya nanti di situ semua jelas. Iya Pak. Kalau gitu terima kasih nanti biar saya otak-atik lah di aplikasi itu Pak. Nanti saya Iya. kebetulan laptop juga ini. Apalagi Pak Freddy Ahmad ini apa namanya generasi muda loh. Itu IT-nya pasti lebih bagus. Iya Pak, karena jujur Pak KUD kami ini mengajukan sebenarnya dari 2017 sudah ganti tim mungkin ada 3 orang mengundurkan diri semua ini saya yang terakhir diutus oleh masyarakat semoga jadilah Pak gitu. Dari 2017. Semangat Pak, semangat. Kalau pejuang itu memang begitu Pak, nggak langsung tiba-tiba. Iya. Mudah-mudahan di zaman Pak Freddy ini disetujuin. Iya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi sukses untuk semuanya. Untuk Bapak terima kasih. Kemudian untuk Kak host terima kasih dan untuk semuanya. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses untuk PSR di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Freddy. Ya, nanti jadi bisa langsung aja cari di BPDPKS ya Pak ya, yaitu standar RAB BPDPKS. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Ilham Maulana. Bisakah BSP menjadi kemitraan PSR bagi pekebun swadaya yang lokasinya di luar wilayah kebun sawit BSP? Maaf saya baru hadir. Seperti itu Pak. Pak Ilham. Bisa Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Halo. Apa masih ada Pak Ilhamnya? Jika masih ada silakan diaktifkan audionya terlebih dahulu Pak Ilham. Bentar Pak. Pak Ilham, bagaimana Pak? Di sini adanya Pak Ilham Rosyidi ya, yang bertanya Ilham Maulana ya. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Ilham ya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak ya. Oke, lanjut Bu. Singkat waktu, di sini ada Pak dari Pak Masih ada. Oh, Sorry Bu, ada tadi lagi rapat diskusi dengan petani juga tadi ini. Oke. Pejuang petani juga ini, pejuang petani. Bu, Pak. Oke, silakan Pak Ilham. Ya, jadi kita juga kan sudah pernah tanya-tanya kepada manajemen BSP, saya lupa orangnya. Kita ketemu di Jakarta waktu itu pada saat rekomplek jalur dinas ya. Jadi menurut dari BSP kan kalau tidak ada wilayah perkebunan BSP di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, kemudian tidak bisa menjalin kemitraan PSR kemitraan dengan BSP begitu. Sementara waktu itu kami sangat ingin sekali untuk menjalin kemitraan dengan BSP, tentunya dengan beberapa track record BSP lah ya. Tidak, kira-kira inilah menurut kami, tidak ada tanah dengan petani segala macam, tidak ada unsur-unsur yang mengecewakan petani dan lain-lain, sehingga kami ingin kemitraan. Tapi karena wilayahnya adalah di daerah Asahan ya, Gradula Ledong Prima,
dan sekitarnya. Sorry, di Labura itu Granularium Prima dan Asahan ke atas kami kalau di sini. Tadi katanya nggak bisa. Bagaimana ini supaya apakah ada dispensasi atau apapun namanya supaya bisa kita menjalin kerjasama kemitraan gitu. Kira-kira itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilham Maulana yang ada di Labuan Batu. Terima kasih Pak pertanyaannya. Eh, Niat dan kepercayaan Bapak dengan PT Bakri Sumatera Plantation kami apa namanya acungi jempol. Eh, tapi untuk saat ini Pak, kita memang masih fokus di daerah wilayah kerja masing-masing eh, PT Bakri sendiri, wilayah sekitar. Eh, Harapannya dengan ini penyelenggara ini Gamal Institute ini jadi penyelenggara, harapan ini bisa difasilitasi di mana apa namanya Labuhan Labuan Batu eh, bisa difasilitasi oleh Gamal Institute, Bu Nisa ke depan, mungkin Pak Hendra Supayung untuk bisa Pak Ilham Maulana ini disupport karena memang sampai saat ini kita belum masih fokus di wilayah sekitar kerja Bakri Sumatera Foundation Pak Ilham Maulana. Sebenarnya kalau sudah kami bisa buka di luar itu dengan senang hati, tetapi kami juga punya punya apa namanya dengan Gamal Institute ini punya keinginan kami ini sentuh semua, ya. Harapannya sebelum apa kami membuka ruang keluar, Gamal Institute bisa memfasilitasi mitra mana yang bisa mensupport Bapak sama seperti Bakri Sumatera Plantation yang ada di Kisaran. Eh, Mudah-mudahan Pak secepatnya Gamal Institute ya melalui apanya mitra-mitra yang lain bisa memfasilitasi kelembagaan Pak Ilham. Apalagi orang Bapak ini cukup cukup semangat, cukup aktif, cukup produktif jadi pejuang pejuang petani kita. Ya Pak, saat ini memang belum ada. Mudah-mudahan, bukan berarti kami tidak mau, tapi mudah-mudahan manajemen membuka membuka keran di luar wilayah kerja, gitu. Tapi saya berharap di sini karena eh, penyelenggaranya Gama Institute bisa memfasilitasi melalui kemitraan yang lain. Ya Pak Ilham, Pak Ilham. Oke, mungkin itu Bu Nisa. Tolong difasilitasi Pak Ilham mencarikan kemitraan yang di Labuan Batu. Kebetulan PT Bakri Sumatera Utara masih batasnya Labura untuk Baik, wilayah Sumatera Utara. ya Terima baik kasih banyak, Pak. Oke, Pak Ilham, salam sehat ya Pak Ilham. Mudah-mudahan kita bisa next time kita bisa jadi mitra yang jadi pejuang petani, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Ilham ya. Saya lihat juga Pak Ilham cukup semangat ya Pak ya. Nanti Pak Ilham bisa bergabung di grup WA atau nanti chat personal ke saya nanti. Mudah-mudahan nanti ada jalannya ya Pak Ilham ya. Terima Siap, Bu. Terima kasih kasih, ya. Bu. Ya, baik. Di sini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Saya bacakan pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah terbatas. Di sini ada dari Pak Purwo Pamungkas. Saya dari Musi Banyuasin, Pekebun PSR. Ada 21.000 ha di Muba pelaksanaan replantingnya mandiri didampingi oleh Dinas Perkebunan. Persoalannya adalah perusahaan yang untuk menjadi mitra ini kurang bisa mengakomodir kemajuan pekebun. Misal masa perjanjian kemitraan harus 25 tahun. Padahal dalam permentaan yang baru kami kategori pekebun swadaya yang di dalamnya diatur bahwa kerjasama kemitraan minimal 2 tahun. Itu bagaimana Pak? Bisa langsung dijawab Pak Haris? Dari Pak Purwo. Oke. Pak Purwo, selamat siang Pak Purwo. Apakah masih ada? Bisa? Apakah Pak Halo. Purwo masih hadir di Zoom ini? Pak Purwo? Sebentar Pak.
Oke, sebelum sapa Pak Purwo, sebelum koneksi saya di sini ada ketua kelompok kemitraan saya, Bu Enisa. Saya mau sapa dulu. Salam sehat Pak Lamidi dari ketua kelompok Batubara. Ini sudah mendapat 2 periode, walaupun jalur dinas, tapi mereka sudah dapat 2 kali manfaat dana PSR. Salam sehat Pak Lamidi, ketua kelembagaan Batubara. Salam sehat. Masya Allah, terima kasih. Mungkin Pak Lamidi bisa diaktifkan sebentar audionya, Pak. Dia serius tapi lupa dia kalau di-mute kan. Oke, Iya, nggak apa-apa. iya. Nunggu Pak Pak Lamidi Purwo. bisa diaktifkan audionya. Tidak terdengar suaranya, Pak. Lagi bertanya mungkin tuh ya. Oke. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Ini Bu Nisa, ini koperasi kelembagaan kami yang ada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara juga. Koperasi beliau sudah menikmati 2 kali manfaat Waduh, PSR. biasa. Ini pejuang tangguh juga, ini pejuang tangguh untuk kemajuan petani Luar sawit. biasa. Salam sehat Pak. Salam sehat Pak Lamidi. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa sekali nih ya Pak Lamidi ya. Iya. Terima kasih Pak Aris atas perhatiannya. Saya dari Kelompok Tani Makmur Kabupaten Batubara mengucapkan terima kasih kepada PT Bakri PlayStation atas bantuannya. Karena kami memang bukan kemitraan, tapi kami bermitra. Nah, bermitra dengan kelompok dengan PT Bakri. Jadi hal ini kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sukses semua. Sebetulnya untuk ke depan kami ingin sebetulnya melalui jalur kemitraan. Ada yang mau saya usulkan ini kurang lebih berkisar 150 hektar, tapi karena biaya katanya melalui kemitraan ya apa boleh buat. Sebetulnya saya ingin melalui jalur kemitraan. Karena melalui jalur kemitraan ini yang jelas pendampingan dari kemitraan itu pasti ada. Karena di perusahaan kan ada tenaga-tenaga ahlinya tentang kelapa sawit. Kalau melalui jalur dinas ini kadang-kadang kita mulai pekerjaan sampai selesai ditengok pun tidak kan gitu, apalagi dibimbing akan itu. Tapi apa boleh buat karena kita di Batubara tidak bisa melalui jalur kemitraan. Nah itu terima kasih Pak Aris. Oke Pak, pada intinya yang penting terima manfaat Pak. Ya jalur manapun yang penting petani kita itu bisa terfasilitasin. Salam sehat Bapak, semangat terus. Ya Pak. Luar biasa, semangat terus Pak Lamidi. Di sini Pak Bo udah jawab Pak di kolom chat, katanya masih ada tapi saya tidak bisa audionya mungkin sedang bermasalah Pak, jadi tidak bisa diaktifkan gitu. Mungkin langsung bisa dijawab aja pertanyaan. Oh, gitu. Saya ulangi. Ulangi pertanyaannya Bu. Sebentar Pak. Pertanyaannya itu, saya dari Musi Banyu Asin Perkebunan PSR. Ada 21.000 ha di Muba pelaksanaan replantingnya mandiri didampingi oleh Dinas Perkebunan. Persoalannya ada perusahaan yang untuk menjadi mitra ini kurang bisa mengakomodir kemauan pekebun. Misalnya masa perjanjian kemitraan harus 25 tahun, padahal dalam permentaan yang baru kami kategori pekebun swadaya, yang di dalamnya diatur bahwa kerjasama kemitraan minimal 2 tahun. Seperti itu Pak. Apakah sudah jelas? Oke Pak Purwo, terima kasih atas pertanyaannya Pak Purwo. Lebih baik sebenarnya yang namanya bentuk kerjasama mitra itu bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa satu generasi, yaitu 25 tahun. Tetapi perlu Bapak ketahui isi perjanjian itu apa-apa aja manfaat, apa menjadi kewajiban mitra, apa menjadi kewajiban kelembagaan kebunnya sebagai mitra. Kalau diisi perjanjiannya itu tidak memberatkan, kenapa tidak sampai 25 tahun, mulai dari persiapan lahan sampai toh kita juga petani itu kan terima manfaat dari bimbingan teknis. Tetapi di situ harus diperjelas mana yang mitra itu saling menguntungkan.
tidak ada namanya mitra itu memberatkan sebelah pihak. Makanya apalagi sekarang ini kan ada dinas pertanian di bidang perkebunan yang mendampingin. Tolong duduk bareng, kelembagakan 21.000 itu bukan luasan yang sedikit. Ya kan? Di situ juga perlu hadir tenaga profesional, yaitu mitra Bapak itu sebagai teknis. Di situ duduk bareng dengan Dinas Pertanian, apa yang bisa menjadi binaan perusahaan itu. Tergantung dengan waktu. Sebenarnya kalau kami di Bakri itu kan 25 tahun. Setiap tahun itu kami dievaluasi kinerja kemitraan itu sesuai dan bermanfaat nggak dengan mitranya. Gitu. Disitulah win-win solution. Duduk bareng, komunikasikan. Karena nggak mungkin perusahaan itu, Pak. Ya, itu kan potensi koperasi Bapak itu. Ya, kalau potensi biasanya perusahaan itu kan menjadi apa nilai lebih untuk perusahaan. Pak, kenapa Bapak tidak mau tarik panjang 25 hektar satu siklus? Ya, apakah di situ di dalam MOU perjanjian mitra? Nah, di situ kan ada Dinas Pertanian yang mengawal. Dinas Pertanian itu duduk bareng dengan dinas melalui nggak manfaat, apalagi pengamat ekonomi petani. Hadirnya mitra itu tujuannya untuk peningkatan ekonomi petani di wilayah kerja perusahaan. Itu manfaatnya. Jadi kalau 2 tahun itu apa alasannya? Kenapa 2 tahun? Kenapa Bapak tidak mau 25 tahun? Apakah di situ ada yang memberatkan? Itulah kunci kemitraan itu, Pak. Duduk bareng komunikasi. Dan nanti dikit-dikit tanda tangan keterbukaan itu. Karena apa? Menjaga wilayah bahwasanya perusahaan itu ada berbuat. Itu sih